Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat afiat. Gimana Mas Angga? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ini kita masuk lagi di hari Jumat. Ya. Kalau di Indonesia ini tanggal 2 Mei ini memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ah, Tanggal 2 ini Hari suaranya Pendidikan. kurang keras, Kurang Pak keras. Angga. Bagaimana Kurang ya? sekarang Ustadz? Oke. Oke. Ada berita dari langit apa Pak Ustadz di hari Jumat pagi hari ini untuk Ikhwan dan Akhwat dari Ustadz Joban? Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar radio Rasil yang saya cintai, Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, "Ya Rabb, alimni syai'an adkuruka bihi." Ya Allah, ajarkanlah aku satu kata-kata yang dengan kata-kata itu aku bisa mengingat kamu. Jadi dia minta kata-kata untuk digunakan untuk berzikir, untuk berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Musa senyum. Ya Allah, ya tahu. Itu mah semua orang juga tahu. Saya ingin yang spesial, rahasia. Ya, kata Allah, tahu Musa, kalau langit dan bumi dan seisinya ditaruh di sebuah timbangan, dan kata-kata la ilaha illallah di timbangan yang satu lagi, maka kata-kata la ilaha illallah akan lebih berat. Ya, jadi memahami kata la ilaha illallah ini penting sekali. Oleh karena itu, kenapa orang Quraisy datang sama Nabi minta diganti? Ya Muhammad, can you find another word? Kata-kata yang lain. Kenapa? Karena orang Quraisy itu betul-betul memahami kata-kata itu. Bukan kayak kita. Karena dengan mengatakan la ilah berarti apa? Tidak ada pencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan manfaat, mudarat, tidak ada bisa yang menghidupkan, mematikan, tidak ada raja, tidak ada hukum yang mesti ditaati, dan sebagainya, kecuali Allah SWT. Oleh karena itu berarti mereka harus merubah kehidupan mereka, cara berpikir mereka, perubahan total itu. Kita mengerti dia la ilah. Makanya kalau orang masuk Islam itu tidak cukup dengan mengatakan I believe in Allah, saya percaya sama Allah, karena itu nggak ada masalah. Percaya sama Allah, illallah itu adalah fitrah, pembawaan itu. Tapi yang sulit orang kadang-kadang meniadakan Tuhan yang lain. Ya. Oleh karena itu hanya Islam yang bisa menjaga tauhid. Karena orang-orang Quraisy dulu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi juga mereka menyembah Tuhan La, Tuhan Uzza dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan tentang fadilah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah adalah miftahul jannah, the key of jannah. Pintu tidak mungkin, rumah tidak mungkin terbuka kecuali sampai pintu. Miftahul jannah. Kata Nabi kan, barang siapa yang akhir kata-katanya ketika mereka meninggal la ilallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah. Jannah garanti. Oleh karena itu maka ketika Abu Thalib akan meninggal, itu Nabi insist, minta ya ammi, oh pamanku, please katakan kata-kata ini, uhaju biha rabbi, agar supaya aku bisa membantu kamu nanti di hari kiamat. Tanpa kata ini tidak mungkin. Ini bahayanya temannya. Karena di situ ada temannya, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Mereka, Abu Thalib, you are my leader. Kamu adalah pimpin kita. Jangan give up, jangan menyerah, gitu kan. Akhirnya tidak menyatakan itu. Dan yang bagusnya itu kata la ilaha illallah itu
semua hurufnya itu hanya 3 saja kan? Kan? Lam, alif, dan ha. La ilaha illallah. 3 huruf dan semuanya keluar dari hati. Subhanallah. Karena kemungkinan orang dia lagi koma atau lagi sakit, nggak bisa menggunakan lidahnya, mudah sekali. La ilaha illallah, dengan hati bisa. Ya, kunci. Oleh karena itu Nabi Yakub alaihissalam ketika kakak-kakaknya datang lagi ketemu dia, ditanya, Kaifa wajadta Yusuf? How did you find Yusuf? Gimana keadaan Yusuf? Oh, dia seperti raja sekarang pasti katanya. No. Apakah dia masih memiliki la ilaha illallah? He's still Muslim. Bilang ya, he's the only Muslim. Alhamdulillah. Right? Kita juga mesti takut ya, anak kita, keluarga kita hilang la ilaha illallahnya. Yang kedua, miftahul falah, kunci kesuksesan. Kalau kita ingin sukses adalah la ilaha illallah. Kata Nabi kan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Say la ilaha illallah, kamu akan sukses. Ya. Makanya tanda orang la ilaha illallah berarti dia akan salat terus kan. Gak mungkin bilang la ilaha illallah kemudian gak salat. Allah tiap hari manggil apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya Allah. Allah mengajak kepada falah, sukses. Baik. Kemarin saya waktu umroh ada salah seorang jamaah baru sadar dia. Ketika saya katakan, Allah mengajak kamu sukses dunia akhirat. Look it. Hayya 'alal falah. Oh, saya baru paham itu katanya. Allah. Kemudian Nabi mengatakan di antara fadilahnya juga, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Afdal, yang paling afdal yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Right? Dulu Ustaz saya, Ustaz Muhammad As-Segaf dari Purwakarta. Saya begitu umur 7 tahun. Itu dia kalau khutbah atau ceramah, pengajian, itu diakhiri dengan itu, dengan hadis tadi. Afdalu ma qultu, yang paling afdal aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Langsung jatuh dia. Meninggal Allah. Husnul khatimah. Fadilah yang lain, la ilaha illallah adalah al-amnu minal azab. Kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la ilaha illallah hasbi man qalaha amin min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang mengucapkannya, dia akan selamat dari siksaanku. Ya. Kemudian juga fadilah yang lain, la ilaha illallah bisa menyelesaikan masalah. Maka kata Nabi kan, kalau kita dalam keadaan stres, distres, banyak masalah, bacakan doa Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, itu apa yang ada kalau kita ini berada di perut ikan? Apa yang terbayang? Mati sudah. Al-maut. Nggak ada wifi, nggak ada cellphone, mau apa lagi? Cerita nggak ada orang bisa dengar kan? Apa yang dikatakan Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. There is no God but you. Tidak ada mati, tidak ada kegelapan kecuali engkau. Ini adalah kesalahan kami. Right? Apa jawaban Allah? Right? Fastajabna lahu. Allah meresponnya. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan Yunus itu. Selamatkan dari laut enggak? Dari ikan enggak? Bilang minal ghammi, dari stress and distress. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah aku akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi ini bukan untuk Yunus saja. Barang siapa, jadi kalau nanti kita dalam banyak masalah, baca doa ini. Ini nasihat Nabi Muhammad SAW. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Juga kalimat la ilaha illallah itu akan membuat doa kita dikabul.
Jadi dari pernah Nabi mau masuk ke masjid dengan sahabat yang lain, ada orang lagi berdoa. Allahumma inni ashaduka annaka la ilaha illa antal ahadus samad. Lagi berhenti. Ini orang pintar sekali katanya. Tidak ada orang yang berdoa dengan kata-kata ini, kecuali doanya akan dikabul. Allah. Makanya kan kita kalau baca Sayyidul Istighfar gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Jadi kita membiasakan mulai sekarang, ketika kita akan berdoa, dimulai dengan la ilaha illallah, la ilaha illa anta, dan sebagainya. Kemudian juga kalimat la ilaha illallah itu akan memberatkan timbangan nanti. Timbangan yang baik. Jadi nanti ada orang dalam sebuah hadis itu diperlihatkan buku dia. Ada sekitar 99 buku. Tebal-tebal semuanya. Semuanya amal jelek. Udah deg-degan dia. Kata Allah, kamu punya ada yang lain yang mesti mengimbangi? Gak ada ya Allah. Kamu ingkar sama yang ada di buku ini. Benar tidak? Benar. Gitu kan. Akhirnya Allah bawa bitokoh. Kayak kad gitu. Kartu. Kata Allah, kamu punya ini kartu kan ya. Kaget ya orang itu. Ya Allah, kartu ditimbang dengan buku saya yang banyak ini. Ketika ditimbang, kartu ini yang menang. Ya, berat sekali sehingga timbangannya satu kalah. Ya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang bahagia nanti yang akan dapat syafaatmu? Right? Kita selalu membayangkannya yang banyak berselawat dan sebagainya, betul. Itu juga. Tapi lihat apa jawab Nabi, Pak. As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilallah khalisatan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapat syafaatku nanti hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilallah khalisan min qalbi, ikhlas dalam hatinya. Namun demikian, ucapan la ilallah itu tidak ada artinya kalau tidak ada buktinya, implementation. Right? Jadi yang pertama, dengan kita memahami la ilallah berarti apa? Bahwa Allah adalah tujuan kehidupanku. Artinya ketika kita beribadah, ketika kita beramal soleh, ingat, ini hanya untuk la ilallah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang memahami la ilallah adalah dia akan selalu menjauhkan daripada segala bentuk kesyirikan. Syirik di sini bukan hanya menyembah patung ya. Kalau kita terlalu bertawakal kepada kerjaan kita, atau kepada orang lain, oh kalau bukan kena si anu, kalau bukan ini dan sebagainya, kita selalu gelisah. Yang tidak ada tawakal sama Allah SWT, itu berarti dia tidak memahami arti la ilaha illallah. Kemudian juga ini, orang yang memahami la ilaha illallah pasti dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjauhkan segala larangannya. Dia akan selalu konsekuen, komitmen dengan ajaran Allah dan menjauhkan segala sesuatu yang membuat Allah tidak senang. Kemudian juga orang yang mengerti la ilaha illallah berarti dia akan mencintai Allah. Mencintai Allah melebihi cinta kepada yang lain. Pernah Nabi Daud disuruh sama Allah, Daud, bisakah kamu membuat orang itu cinta kepadaku? Bagaimana ya Allah? Dengan menyebutkan nikmat-nikmatku. Ya, mari kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita tiap hari pulang. Begitu pulang dia, istri kita ada, rumah ada, makanan ada. Alhamdulillah. Ketika kita berdosa misalnya, kalau kita ingin ini saja, kita akan bersyukur sama Allah. Ketika berdosa, itu oleh Allah ditutupi. Tutupi sampai selesai kita berdosa. Subhanallah. Ketika kita setelah berdosa kita nangis tobat Allah, Allah terima tobat kita. Baik. Yang terakhir, tanda orang yang memahami la ilaha illallah, dia akan selalu ridho dengan apa yang terjadi pada dirinya, dengan qada dan qadar. Dan itulah yang kita lihat sekarang ini,
orang-orang di Gaza. Saya sebutkan minggu yang lalu, ada orang masuk Islam, dia tidak pernah baca Quran, tidak banyak apa-apa, tapi dia terharu, tertarik dengan apa yang ada pada orang-orang Gaza. Dia apa yang dimiliki orang Gaza? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita bisa mendalami kata-kata ini, dan insyaallah kita ketika meninggal kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga kita bisa masuk surga insyaallah. Jazakallah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.